Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Kisah Islami. Kisah para penghafal Quran. Seorang muslim secara fitrah mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran dan tingginya kedudukan penghafal Al-Quran. Banyak sekali nas-nas yang mengumpulkan keutamaan-keutamaan ini sehingga menambah kuat pengertian ini. Jika ditambah dengan contoh-contoh yang nyata dalam perkara ini, niscaya hal itu akan semakin menambah keyakinan seseorang dengan kemampuannya untuk mengubah makna-makna ini ke dalam alam nyata. Tidak ada dalil yang lebih jelas dalam hal ini daripada metode yang digunakan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah dalam menyampaikan kisah-kisah dan contoh-contoh untuk dijadikan pelajaran dan nasihat. Berikut ini beberapa kisah para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menjadi menara dan contoh untuk diikuti generasi ini. Amr bin Salmah radhiyallahu anhu adalah golongan sahabat yang masih kecil, muda. Dia sangat antusias mempelajari Al-Quran. Dia selalu menemui kafilah yang datang dari bepergian, bertanya kepada mereka dan meminta dibacakan Al-Quran dari mereka. Sehingga dia menjadi orang yang paling banyak hafalannya di antara seluruh kaumnya, dan menjadikannya orang yang berhak menjadi imam salat mereka. Marilah kita dengarkan kisahnya. Dia bercerita, ketika saya berada di kampung, datanglah kafilah melewati kami. Mereka baru saja kembali dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mendekati mereka dan mendengarkan pelajaran dari mereka sehingga aku hafal Al-Quran. Orang-orang menunggu masuk Islam hingga setelah Fatu Mekah. Ketika Mekah telah ditaklukkan, mereka mengutus seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah utusan Bani Fulan yang datang kepada engkau untuk memberitahukan keislaman mereka." Ayahku juga menghadap Rasulullah dengan keislaman kaumnya lalu kembali kepada mereka. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pilihlah untuk menjadi imam sholat orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya di antara kalian." Amr bin Salmah berkata, "Lalu mereka melihat-lihat. Ketika itu saya memiliki hafalan yang banyak. Mereka tidak mendapati seorang pun yang lebih banyak hafalannya daripadaku. Maka mereka pun memilihku padahal aku masih anak-anak." Hari Ahmad. Para pemuda hari ini saling bertanya ketika melihat contoh ini. Pemuda sahabat radhiyallahu anhu ini sangat antusias menghafal Al-Quran dan mempelajarinya. Padahal ketika itu belum ada sarana dan prasarana yang tersedia seperti halnya yang kita dapati pada hari ini. Saat itu dia tidak mempunyai halaqah untuk menghafal Al-Quran. Juga tidak mempunyai kaset rekaman atau MP3 player. Bahkan Al-Quran di masanya belumlah terkumpul dalam satu mushaf yang darinya bisa dia baca dan hafalkan. Namun dengan segala keterbatasan tersebut, dia tetap bisa menghafalnya. Kita bisa merasakan semangat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu saat kaumnya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangga terhadap prestasi yang telah ditorehkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa kaumnya berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anak ini merupakan salah seorang anak Bani Najjar yang telah menghafal apa-apa yang telah diturunkan Rabb-Mu kepadamu berupa beberapa puluh surat." Nabi pun takjub dan bersabda, "Wahai Zaid, pelajarilah bahasa Ibrani. Demi Allah,
karena mereka tidak memahami surat yang kutulis. Maka aku, Zaid bin Sabit, pun mempelajari bahasa mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku selama 15 malam, kemudian aku pun mengusainya. Maka sejak saat itu akulah yang membacakan surat yang mereka sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membalas surat mereka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membalasnya. Hari Al-Bukhari dan Ahmad. Anak yang lain yang juga telah menghafal Al-Quran pada saat usianya baru 10 tahun lebih sedikit adalah Baro bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah tidaklah mendatangi kami sampai aku membaca puluhan surat Al-Mufassal. Abdus Syamad bin Abdurrahman bin Abi Raja Al-Balwi, wafat tahun 619 H, meriwayatkan Al-Quran dari ayahnya dengan cara talaki. Dari ayahnya beliau juga mendengar beberapa kitab, padahal ayahnya wafat saat beliau baru berumur sekitar 10 tahun. Ali bin Hibatullah Al-Jumaizi, wafat tahun 649 H, hafal Al-Quran saat berumur 10 tahun. Majnuddin Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah, wafat tahun 652 H, hafal Al-Quran dan menguasai ilmu dari pamannya, Al-Hatib Farudin, dan berkelana mencari ilmu menemani putra pamannya, Saifuddin, saat beliau masih berumur belasan tahun. Zaid bin Hasan Tajuddin Al-Kindi, wafat tahun 613 H, membacakan Al-Quran di depan Muhammad Sab Al-Hiyat dengan cara talqin, menirukan, saat beliau masih berusia 7 tahun, dan hal ini jarang terjadi, seperti yang disampaikan Az-Zahabi. Dan yang lebih langka lagi, beliau membacanya dengan 10 macam jenis qiraah saat beliau berusia 10 tahun. Abu Syamah, wafat tahun 665 H, membaca Al-Quran sejak kecil dan telah menguasai seluruh jenis qiraah dari syaikhnya, As-Sahawi, ketika masih berumur 17 tahun. Abu Bakar bin Umar bin Musyabah bin Mikoshati, wafat tahun 713 H, menjadi ahli qiraah Al-Quran sebelum berusia 20 tahun. Hamzah bin Habib Al-Imam Al-Mukri, wafat tahun 158 H, mengomentari dirinya sendiri dengan berkata, aku dilahirkan pada tahun 80 H, dan menguasai qiraah saat berusia 15 tahun. Half bin Hisham bin Salab Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujah Syekhul Islam, wafat tahun 229 H, keluar dari Baghdad saat berusia 19 tahun, yang saat itu di sana tidak ada yang lebih ahli qiraah daripada beliau. Maki bin Abu Talib Al-Alama Al-Mukri, yang lahir pada tahun 355 H, menguasai qiraah dari Ibnu Golbun pada tahun 376 H, atau saat beliau masih berusia 21 tahun. Abu Ali Al-Ahwazi Al-Mukri Al-Muhadis, yang lahir pada tahun 362 H, sejak kecil telah sibuk dengan riwayat dan hafal Al-Quran 378 H, atau ketika usia beliau berkisar 16 tahun. Abu Bakar An-Nukasi Al-Mukri, Al-Mufassir Ahad Al-Alam, yang lahir pada tahun 266 H, sejak kecil telah sibuk dengan qiraah dan belajar pada Hasan bin Abbas bin Abu Mahran tahun 285 H, atau ketika usianya 19 tahun. Di antara mereka, ada juga Imam An-Nawawi, yang sampai-sampai syekh beliau, Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi, berkata,
Aku melihatnya menjadi seorang syai saat dia berumur 10 tahun di kota Nawa. Teman-temannya tidak suka kepadanya jika dia bermain bersama mereka. Kemudian dia berlari menjauhi mereka seraya menangis karena ketidaksukaan mereka tersebut. Dan saat itu dia langsung membaca Al-Quran. Maka saat itulah aku mulai merasa menyayanginya. Saat itu ayahnya membawanya ke tokonya namun tidak membebaninya dengan kesibukan jual beli sehingga melalaikannya dari Al-Quran. Aku pun kemudian mendatangi pengajarnya dan menasehatinya dan kukatakan kepadanya bahwa dia diharapkan bisa menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud pada masanya. Dan manusia pun bisa mengambil manfaat darinya. Mendengar itu dia berkata, "Apakah engkau seorang peramal?" Maka aku pun menjawab, "Tidak, sesungguhnya aku hanyalah orang yang diberitahu oleh Allah akan hal itu." Maka sang guru menyampaikan hal itu kepada ayahnya dan kemudian ayahnya menyemangatinya untuk menghatamkan Al-Quran padahal saat itu dia belum balik. Saat para remaja merenungi beberapa contoh di atas, maka yang harusnya ada di benak mereka adalah naik dan bertambahnya semangat mereka. Berusaha untuk bersimbiosis dengan mereka dan berusaha untuk mengikuti rombongan kloter mereka. Merasa bahwa ketika mempelajari Al-Quran Kitabullah Ta'ala seperti para pendahulu mereka. Mereka seperti sedang melompati beberapa masa ke belakang guna meresapi bahwa sesungguhnya mereka dan para pendahulu mereka tersebut berada dalam satu gerbong. Sesungguhnya barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Maka saat itu mereka pun akan saling bertanya, "Di manakah teman-teman sebayaku yang belum pernah kulihat, yang mereka telah diuji dengan kesenangan dan kesia-siaan?" Namun mereka berusaha menangkal ujian-ujian yang melingkupi mereka. Sesungguhnya aku ingin bersimbiosis dengan mereka. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.